Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah nih kita sudah memasuki di bulan Rajab gitu ya, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya nanti di bulan Ramadan, nikmatnya juga Amin. pahala yang berlipat di bulan Ramadan dengan panjangnya usia kita, dengan kesehatannya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit informasi juga ya sebelum nanti dimulai sama Kang Sul. Jadi tadinya kita sudah mengagendakan bahwa untuk kopdar di bulan Januari ini kita rencana di GRR gitu ya. Hanya ada beberapa kendala yang kemudian kita putuskan untuk kemudian tidak jadi di GRR gitu ya, atau kita pending gitu ya. Nah, memang dari Eksperimen Akademi sendiri kita selalu merencanakan pengennya sih setiap bulan itu kita ada kopdar gitu ya. Entah di hari Sabtu atau di hari Ahad dengan berbagai proyek, biar kita kenal juga proyeknya, biar kita tahu juga, biar ketika kita jualan pun enak. Oh, kita sudah pernah ke sana, ada pembangunan ini itu dan sebagainya, progresnya sejauh mana gitu ya. Nah, di bulan Februari ini, insya Allah bulan depan ya, nanti kita jadwalkan juga antara apa namanya, mungkin GRR atau nanti bisa dua juga, GRR dengan GOV, mungkin bisa dijadikan satu di bulan Februari gitu ya. Nanti kita atur jadwal lagi. Nah, kenapa sih tidak jadi hari ini, Bapak Ibu? Pertama, kita menimbang Amin. satu hal lain. Pertama, kami menimbang dari segi kepesertaan, yang kemudian kemarin masih belum banyak ya yang daftar gitu ya. Alhamdulillah ada Pak Rahyu dan sebagainya dan teman-teman yang lainnya. Tapi di sisi lain kita juga menimbang ke segi keamanan untuk kita semuanya, karena saya banyak diskusi dan juga cukup panjang saya diskusi sama Kang Zul ya waktu hari apa saya lupa kemarin itu ya, main ke mana nih Kang Zul, main ke Cikarang, beliau menyampaikan kondisi di lapangan seperti apa di GRR itu, tapi memang kondisi di GRR pada saat ini gitu ya, ini cuacanya lagi kurang baik, kurang bersahabat. Sekalinya hujan di sana itu angin sama petir gitu ya. Jadi kami putuskan untuk kemudian pending terlebih dahulu untuk kopdar di GRR pada hari ini. Karena kita menimbang juga keselamatan kita semuanya gitu ya. Dan di sisi lain kita juga khususnya ya proyek GRR itu lagi belum lama kemarin karena hujan di atas gitu ya lagi banyak, terus kemudian turun ke bawah dan mengguras sedikit tanah di samping lahan atau sedikit tanah di sungai-sungai itu sendiri, jadi airnya sedang tidak jernih gitu ya. Nah, harapannya kan kita juga pengen ke GRR ini ya bisa sambil menikmati sungai yang jernih dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian jadi pertimbangan kita juga untuk mempending terlebih dahulu kita kopdar offline di KRR. Dan di sisi lain KRR juga sedang melakukan pembangunan kembali gitu ya, perbaikan kembali dari sempat tergerusnya oleh air ya beberapa tempat wisata gitu ya. Insya Allah diperbaiki kembali di bulan Februari, mudah-mudahan sudah selesai. Nah, itulah insya Allah Bapak Ibu sekalian yang menjadi pertimbangan untuk kemudian hari ini tidak atau dipending dulu untuk hotel di GR. Insya Allah nanti di bulan Februari kita jadwalkan ulang di GRR dan juga GOV ya, atau Sukabumi. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya juga minta ke Kang Zul, ayo dong Kang Zul kita biar nggak plong atau polos-polos amat atau kemudian kosong-kosong amat di hari Ahad gitu ya. Saya minta untuk kemudian udah kita adain gathering online dulu deh. Kita pengen penjelasan dulu dari Kang Zul lebih detailnya seperti apa itu GRR. Sejauh ini kan kita cuma dapat informasi dari konten atau teman-teman dari KF gitu ya. Mungkin masih ada hal yang kurang puas untuk bisa ditanyakan. Nah, ini ada Kang Zul, supervisornya sales di Granada Riverside Resort Anyar gitu ya. Beliau lebih paham kondisi, konsep, harga, apa segala macam itu beliau yang lebih paham. Jadi silakan Bapak Ibu sampaikan sedetail-detailnya kebimbangan, keingintahuan, kekepoan ya di GRR itu seperti apa sih. Ini mumpung ada Kang Zul ya yang insya Allah Alhamdulillah bisa membersamai kita sampai siang nanti. Jadi silakan ditanyakan lebih detail terlebih dahulu
tentang GRR itu seperti apa sih, perkembangannya, konsepnya, luasnya, legalitasnya, mangga lebih detailnya bisa ditanyakan kembali. Jadi nanti di sini lebih banyak diskusi ya, atau tanya jawab juga. Nah, mungkin dari beberapa Kang Zul juga akan menampilkan foto atau video jika ada gitu ya, kondisi di lapangan seperti apa saat ini. Memang satu hal juga bahwa tadinya kami minta dan kita konsep Zoom online ini sekaligus gathering online yang kemudian live location ya. Langsung nanti ke beberapa tempat yang kemudian keliling bisa kita lihat villanya atau wisatanya. Tapi saya dapat kabar dari Kang Zul, Afwan Kang, sinyal di sini lagi masih belum bersahabat gitu ya. Jadi ya nanti sekenanya aja Kang Zul ya. Kalau yang mau bisa bersahabat, mungkin bisa sambil lihat tur beberapa pembangunan kantor marketing dan sebagainya. Tapi kalau memang masih belum bersahabat, nggak jadi masalah. Yang penting kita dapat penjelasannya dulu nih dari Kang Zul terkait GRR ini. Baik Kang Zul, tes terlebih dahulu mungkin bisa tes suara. Sudah aktif belum di Kang Zul nih? Atau sudah aman belum nih? Kalau sudah aman nanti bisa saya mulai ya. Oh sepertinya mana nih Kang Zul? Zulkarnain. Nah, beliau juga sales terbaik pencapaian ya di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu di GRR. Nah, Kang Wahyu itu udah pindah ke GOV. Kang Zul supervisornya GRR, Kang Wahyu itu di GOV supervisornya. Nah, Insya Allah saling berkolaborasi juga. Mana nih Kang Zul? Kok mati Kang? Sebentar, Kang. Halo, Assalamualaikum Kang Zul. Ya, ini sudah bergabung pakai device baru nih, Kang. Lagi Oh, backup datanya dulu, Kang. Sebentar. oke siap-siap. Tapi sudah aman ya? Insya Allah. Insya Allah aman, Kang. Kabarin Kang Zul ya nanti kalau udah ready. Nah, Bapak Ibu, Siap, Kang. kalau di bulan Februari nanti ya sambil nunggu Kang Zul nih tadi sinyal punten nih. Kalau kemudian di bulan Februari kira-kira enaknya kita kemana nih kopdarnya? GOV. Masya Allah. GOV, siap Pak Rayu. Kita berangkat ke sana. Ya, siap GOV. Nginap atau enggak nih Pak? GOV atau teater. Nginep. Kalau nggak nginep, nggak enak. Nginap harus harus izin dengan yang punya GOV-nya ntar di villanya. Harus atuh, Kang, harus. Camping. Camping. Siapin aja bekal. GOV ini rencana tim internal Iskariman. Nah ini juga peluang buat bapak-bapak terutama mungkin ya. Kalau hari Selasa dan Rabu besok kosong, itu ada teman-teman dari internal kami gitu ya yang mau berangkat ke GOV. Tapi mungkin ada kami kasih slot 2 orang kalau mau ada yang mau ikut dari kantor Iskariman boleh. Tapi nginep di sana Selasa dan Rabu gitu ya di GOV. Kapan, Kang? Selasa Hari Rabu. Selasa besok Pak. Selasa Kang, Rabu. kalau hari biasa aku jualan, Kang. Nggak bisa, Kang. Kalau Sabtu Minggu aku bisa, Kang. Bu Bella jualan ini ya, apa namanya? Bantal ya? Bahan boneka, Kang. Oh iya. Bahan boneka, Kang. Soalnya kan nggak ada karyawan. Kalau dulu aku bisa karyawan, jadi bisa aku lepas. Kalau sekarang aku udah nggak sanggup bayar karyawan. Online Bu sekarang zamannya. Kang Zul, gimana Kang Zul? Sudah aman belum nih? Saya pengen kangen nih dengan GRR seperti apa udah. Oh udah ya. Wah ini dia ada papan kan. Kang Zul, mitra antum di sini ada yang kenal kan nih dulu? Jangan beliau KF ya Bapak Ibu sebelumnya. Kayaknya nggak ada ya Kang Zul ya. Belum kenal, Kang. masih di Kenalnya masih sama di Kang mute. Wahyu malah. Kenalnya sama Kang Wahyu ya. Saya sempat sebentar dulu, Pak, di KF. Gitu. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu yang belum Oh, kenal. Gitu. Berapa lama Kang Zul di KF waktu itu? Sekitar 2 minggu, Kang, saya di KF. Ya, berarti kayaknya belum banyak megang grup ya. Ya, belum banyak megang grup.
Ini Bapak Ibu sekalian, kalau lulusan-lulusan alumni Iskariman Academy itu kayak Kang Zul ya, supervisor GRR, Kang Wahyu sekarang supervisornya GOV, terus juga ada Kang Ano, supervisornya GHC gitu ya. Ada Kang Dery, supervisornya GWC, Kang Tirta juga DM-nya gitu ya, DM-nya GOV gitu ya. Nah, alhamdulillah alumni-alumni Iskariman Academy itu bisa menghasilkan kualitas SDM yang insya Allah mumpuni juga. Dan harapannya juga Bapak Ibu saat ini kita dipegang oleh leadernya masing-masing, itu juga tentu kita ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan KF-KF terbaiknya gitu ya. Oke, Amin. Kang Zul, udah siap ya? Oh, lagi nyetel video kayaknya ini Kang Zul. Oke, aman ya, udah siap ya? Yang mana Kang Zul? Ke mute. Oke, aman Kang, insya Allah. Nanti mungkin Oke, ambil berjalan kalau ada kendala. siap. Maka Kang Zul, tadi saya sudah buka. Kita mulai saja deh Bapak Ibu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Zul boleh mungkin memperkenalkan terlebih dahulu GRR sejauh ini konsepnya seperti apa dan sebagainya biar kita lebih kenal lebih dalam nih GRR itu apa dan domisilinya GRR itu di mana gitu. Maka Kang Zul. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenalkan Waalaikumsalam. ke GRR, saya izin untuk memperkenalkan diri. Ini saya manggilnya teman-teman atau Bapak Ibu nih. Seenaknya aja Kang. Tapi saya ngeliat wajah-wajah Aki-aki. Mas bro, mas bro, mas bro. Mas Mbak Bro Sis, mas gitu. bro. Brosis, Jadi brosis. gini, seperti ini, Mas Bro. Mungkin saya lebih nyamannya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, perkenalkan nama saya Zulkarnain, Siap, saya Kang. dari Jogja, saya mewakili Grada Research Resort gitu. Nah ini sengaja teman-teman, Zul ini nggak menyediakan PPT. Nah nanti mungkin Bapak Ibu kalau mungkin ada yang perlu dicatat atau ada materi yang mungkin penting, silahkan disiapkan catatannya gitu. Jadi nanti Zul pengennya kita komunikasi secara persuasif dua arah. Jadi nanti jatuhnya ke sharing gitu. Zul menyampaikan materi sedikit, nah nanti sisanya kita berdiskusi begitu. Nah sebelum lanjut ke materi mengenalkan Grada Research itu seperti apa, ini Zul izin menyetel video dulu sebagai pembuka nih. Kang Zul saya screen mungkin bisa. Oh Ya ya. sudah saya screen ya. Alhamdulillah siap kelihatan. Sudah kelihatan Aman teman-teman? kelihatan. Oke. Nah, ini kondisi terbaru dari Sungai Gerer nih. Kalau ini nanti kalau suaranya tidak terdengar, langsung di plan ya, biar saya juga tahu gitu. Grada dari Persat Resort menjadi jawaban yang tepat bagi Anda yang ingin memiliki tanah kafling di kawasan wisata Anyer. Dengan view pemandangan yang indah, semakin sempurna dengan progres infrastruktur yang terbentuk dan fasilitas wisata river tubing yang memukau. Jadikan Grada dari Persat Resort menjadi pilihan terbaik untuk aset propertimu. Miliki kaflingnya dan nikmati keuntungannya. Itu Kang Ozi di sana sekarang ya. Iya, Kang Mari sekarang Kang di. Khairul Ozi. Ya, sudah tadi jelas ya, teman-teman. Jelas ya, Kang? Tadi, Kang? Nah, Jelas. memang kita tadi Wah ini kelihatan nih TKHR buku kas saldo. jadi memang kita tadi bentar saya exit dulu nih untuk Mas Hoirul pindah sebelumnya di GOV ya, tapi ditransfer ke GRR sekarang. Tukeran sama Kang Wahyu. udah ya. Nah, jadi izin melakukan GRR, jadi Granada Riverside Resort. Nah, ini sudah jelas ya, sudah apa ya, tergambar lah dari namanya seperti apa gitu. Granada Riverside Resort.
kafling eksklusif dengan fasilitas wisata di tepi sungai begitu. Jadi memang kawasan kita ini berada di jantung wisata Anyar gitu. Lokasi kita itu ada di Jalan Dahu, Kabupaten Serang, Banten. Nah, itu lokasi kita dikelilingi oleh spot-spot wisata. Ada air terjun, Curug Putri, Curug Jatatan, dan sebagainya. Terus juga ada pantai, Pantai Carita, Pantai Pasauran. Terus juga ada pegunungan, Waruwangi, dan sebagainya gitu. Jadi memang selain kawasan kita itu dikelilingi oleh spot-spot wisata, di dalam kawasan kita sendiri itu pun kita ada juga atau membuat wahana-wahana wisata seperti river tubing, camping ground, terus juga panahan dan lain-lain lah gitu. Jadi memang kalau untuk kebutuhannya untuk rumah singgah, bangun villa dan sebagainya itu kalau mau untuk investasi di GRR itu cocok begitu. Dan lokasi kita itu nempel langsung dengan jalan raya maupun dengan sungainya begitu. Nah, selanjutnya ini saya share screen lagi untuk Kang, punten Kang, ini share screen-nya sudah di-close belum ya, Kang? Oke. Nah, tes. Tes, Pak. Ayo. Oke. Nah, ini Zul itu menjelaskan mengenai kafling kita. Share screen. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Kang? Nah, ini luasan kafling kita ada sekitar 8 lebih 8,5 hektar gitu. Nah, ini tergantung kita bagi menjadi 3 tipe kafling. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita ada pembukaan blok baru itu yang di sini yang saya lingkari di paling timur yang ada kursor saya ini. Nah, ini adalah pembukaan blok baru gitu. Nah, yang ini lagi promo. Nah, terbagi menjadi 3 unit itu. Yang pertama yang warna hijau ini, yang saya ada kursornya ini, warna hijau terang di bagian depan. Nah, ini tipenya tipe resort, teman-teman. Jadi, kebutuhannya untuk bisnis gitu. Ketika nanti investasi di sini, beli kafling di sini, mau untuk kios-kios, ruko, terus juga untuk jenis bisnis lah, untuk dagang, kafe dan sebagainya. Karena sini apa? Dekat dengan pintu masuk atau jalan utama tadi. Nah, kalau jalan kita itu langsung nempel di jalan alternatif provinsi dan jalannya itu sudah bagus gitu. Zul jamin itu jalan paling bagus di Project Iskariman gitu. Kalau jalan menuju di GRR gitu. Nah, nanti kebutuhannya untuk jenis bisnis nanti bayarnya bisa diarahkan ke Blok A gitu. Nah, ini harganya mulai di 1,2 per meter gitu. Nah, kalau yang warna kuning ini tipenya tipe cabin gitu. Tipe ini bisa dibilang sebagai kafling serbaguna gitu. Harganya mulai dari 750.000 per meter. Kenapa sih dibilang sebagai kafling serbaguna? Karena di bagian tengah ini atau di bagian tipe cabin ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan buyer atau klien kita. Misalkan nih di blog ini yang ada kursor dulu ini. Ini kan dekat parkiran, dekat area wisata dan sebagainya. Nah, ini cocok misalkan untuk dibikin warung nih di bawahnya. Ini kebetulan sudah laku, namanya kliennya Pak Haji Deden. Beliau itu buat bawah lantai bawahnya itu sebagai warung gitu. Nah, atasnya baru dibuat sebagai penyewaan kamar atau villa gitu. Nah, kalau yang warna merah ini memang tipe paling mahal. Nah, namanya tipenya tipe glamping. Memang untuk view itu paling bagus warna merah begitu. Nah, ini untuk warna merah ini harganya di 1,5 per meter, 1.500.000 gitu. Nah, mana sih Kang yang paling murah sekarang gitu? Yang promo mana gitu? Nah, yang promo itu ada di Blok E dan Blok D gitu. Lokasinya ada di blok baru sini.
Untuk penjualan juga kita bagian yang barat atau bagian barat atau bagian blok tipe cabin yang bagian barat sini yang ada pusat jual ini sudah laku semua. Paling hanya sisa sekitar 3 atau 4 unit. Nah, untuk pembukaan blok baru ini kita diskon mulai dari 15 juta gitu. Harganya itu mulai dari 45 juta. Nah, nanti view-nya seperti apa sih yang tipe cabin? Nah, ini coba Zul searching lagi ya. Langsung kita buka diskusi dulu tentang set plan, bisa nggak Kang? Kayaknya Boleh, boleh, banyak boleh. pertanyaan nih tentang set plan. Nanti sebelum jauh ke Oke, boleh, apa boleh. nih tidak pembangunannya ya Kang ya. Boleh, boleh. Mungkin boleh dikasih lihat lagi tadi share screen-nya Kang Zul yang set plan, master set plan GRR. Oke. Nah, Bapak Ibu jika ingin bertanya silakan ya, langsung di kolom chat atau nanti raise hand terlebih dahulu ya. Tapi pertanyaan dari awal saya nih Kang Zul terkait set plan ini. Berarti ini luasnya GRL ini udah 8 hektar ya Kang Zul? Ya, Apa betul. berapa? 8 hektar lebih. Nah, perluasan yang kemudian blok yang baru dibuka ini udah dimulai atau bulan depan atau gimana nih Kang Zul? Nah, untuk pembukaan blok baru kita sudah itu pembukaan sekitar 1 bulan lebih gitu. Nah, alhamdulillahnya itu sudah laku sekitar 30 unit lebih dalam waktu 1 bulan lebih gitu. 1,5 bulan lebih lah. Gitu. Memang untuk yang blok baru ini kita jualnya kayak kacang kan. Jadi karena memang harganya lagi promo, luasannya juga kecil mulai dari 100 gitu. Jadi memang lakunya cepat khususnya yang blok baru ini. Oh, berapa tadi harga promonya? Boleh dong. Harga Kisaran berapa deh? promonya Kisaran berapa? di harga normal di 76 juta, kita promo Oh. di 60 juta. Jadi, Oh, siap. Oke. Nah, dari 8 hektar ini, Kang Zul, di GRR sendiri total kafling itu berapa ya, Kang Zul? Kalau di GRR kan kita tahu ya, 1000 sekian ya. GRR jadi gimana? untuk luasan tanah kafling kita dari 8 hektar itu kita ada sekitar 290 sekian, hampir 300 unit kafling gitu. Dan untuk penjualan kita sudah menyentuh 60% begitu. Khususnya yang tipe cabin ini yang paling digemari oleh masyarakat di sekitar gitu, masyarakat atau klien-klien kita gitu. Karena memang kebanyakan klien-klien BRR itu banyak dari masyarakat lokal, bahkan ada yang cuma tetangga kan, ada yang cuma sekitar 10 menit atau sekitar 15 menit dari lokasi GRR gitu. Didominasi oleh warga Cilegon, Serang, Rangkas Bitung. Itu 80% itu adalah klien kita gitu. Jadi nanti teman-teman yang punya mitra atau punya kerabat, kolega maupun saudara yang mungkin domisilinya di area Banten, Serang, Cilegon bisa ditawarkan gitu ke Granada Resort Resort begitu. Oh, berarti hampir mayoritas konsumennya dari sana ya, Kang Zul? Betul. Oh, siap. Nah, terkait kan saya lihat ada di video itu ada gerbang masuk dan sebagainya ya. Apakah Ya. kemudian untuk hal atau masyarakat umum masuk ke situ itu berbayar atau emang free Kang Zul? Jadi untuk tiketing ya lebih tepatnya. Jadi memang fokus penjualan Granada ini masih penjualan kafling, Kang. Jadi memang kita setiap bulan bahkan itu dikontrol oleh Dinas Pariwisata. Gitu. Mereka itu mengajak kita untuk berkolaborasi lah membuka wisatanya. Gitu. Nah, kita itu memang untuk pengunjung ya, pengunjung di setiap Sabtu Minggu itu weekend itu sangat ramai. Gitu. Nah, makanya kita itu didorong terus sama Humas Pariwisata, entah itu dari kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi pernah datang ke GRR. Namun kita Masya Allah. tegaskan, kita memang belum membuka wisata. Gitu. Kita fokus di penjualan. Jadi nanti mungkin ada teman-teman mitra maupun keluarganya yang pengen wisata gratis ke GRR itu masih free gitu. Nah, wisata ini sebagai plan ke depannya gitu. Jadi di GRR ini karena wisatanya sudah hidup, ketika nanti kaflingnya sudah habis terjual, itu nanti kita akan membuka wisata gitu. Arena Valtas
umum yang ada di lokasi itu akan dimanfaatkan sebagai wisata untuk masyarakat umum gitu. Nanti akan ada tiketing gitu. Jadi itu sebagai after sales dari Granada atau dari Iskariman di Project Granada Banten atau Anyer ini untuk tetap hadir atau untuk tetap berada di lokasi begitu. Jadi roadmap kita yang pertama kita untuk menjual kafling ketika selesai kita akan tetap di sini untuk mengelola wisatanya. Mungkin kalau kemarin-kemarin atau sampai saat ini kita masih mencari untung dari penjualan kafling, nanti kedepannya kita akan mencari untung dari wisatanya begitu. Wah, ini berarti sebenarnya menjadi peluang besar ya buat customer ketika beli di sekarang-sekarang gitu, yang dimana kemudian Ya, harganya masih masih bisa dinego lah. Tapi kalau udah jadi wisata, saya kira harganya udah bisa jadi 2 kali lipat nih. betul. Bahkan kita sudah beberapa kali melakukan kenaikan harga, Kang. Gitu. Pelan-pelan kita menaikkan harga karena memang penjualan kita sudah mencapai 60%. Oke, oke, oke. Berarti tetap ada plan ya untuk ke depan itu Betul. GRR ini untuk jadi wisata yang nanti akan naik terus ya secara finansial dan sebagainya. Cocok nih buat investasi di sini. Mungkin saya kira kalau teman-teman marketing freelance mau mempunyai pengen investasi juga, ini juga cocok nih kayaknya untuk ke depan jangka panjangnya Betul. GRR. Nah, lanjut ya. Udah ada Ini pertanyaan belum nih dari kolom? ada yang angkat Gimana, Kang? tangan, Kang. Oh iya, Pak Jori ya. Oh ya, silakan Pak Jori. Bisa dibuka mute-nya. Langsung tanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, salam kenal dari saya, Jori, Pak. Salam kenal Pak Jori. Ya, pertanyaan saya dari gambar set plan ini, untuk pro jalan nampaknya ada beberapa perbedaan ukuran ya, Pak. Apakah Betul. demikian? Betul. Rata-rata atau pada umumnya berapa lebarnya? Saya lihat ada beberapa yang kecil ya, Pak. Betul. Apakah benar? Betul. Jadi untuk pro jalan kita sistemnya dari masuk jalan utama itu one gate system, Pak. Jadi memang ini kursor saya terlihat ya, Pak? Kelihatan ya, Pak? Kursor Ya. saya ini, Pak. Nah, ini jalan utama kan di sini, Pak. Ini kan jalan alternatif provinsi ke arah Serang, Pak. Makanya saya bilang kalau proyek kita itu untuk akses jalan itu paling bagus di Skariman, Pak. Kenapa? Karena langsung nempel dengan jalan alternatif ke provinsi, ke arah Serang, begitu. Nah, dari sini nanti kita masuk ke sini, Pak. Ke sini. Ya. Ini ke bawah, ini row-nya 9 meter, Pak. Untuk 2 mobil 9. masih sisa ini, Pak. Ke Baik. sini, ke bawah, turun ke bawah, sampai sini. Nanti akan ada parkiran di sini, Pak. Nah, parkir di sini, nanti pulangnya itu lewat sini, Pak. Ke row yang 6 meter ini, Pak. Oke. Jadi muter begitu. Nah, untuk pro jalan, kita mulai dari paling kecil itu 6 sampai 9 meter, Pak. Nah, sedangkan ini ada yang 4 sampai 5 meter, itu tangga, Pak. Kecuali yang blok D atau E, Pak. Ini sekitar 5 meter ini jalan, begitu. Itu yang di atas parkiran sedikit yang merah, sampingnya parkir kan merah tuh, di atasnya tuh kecil tuh, Pak. Ya, nah ini nanti jalan-jalan setapak, Pak. Mungkin motor gitu, Pak. Nggak mobil gitu. Oke. Berarti memang berarti ada tiga tipe ruas jalan berarti, Pak ya. Ya, Jadi 9 meter, 6 meter sama yang tadi yang buat motor itu aja ya. betul. Baik. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya tentang selfie-nya dulu nih. Kita biar nanti sebelum kita melihat ada wisata apa aja sih di sana dan sebagainya gitu dan perkembangannya mungkin dari set plan ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada saya dulu juga nih. Nah, Kang, terkait kafling rukun yang paling depan yang hijau-hijau itu masih ada stoknya atau memang sudah sold out? Karena kan itu menjadi titik ketika konsumen masuk kan lihat di situ dulu ya atau lihat gerbangnya dulu. Nah, itu gimana kan? Masih ada stoknya atau udah habis? Nah, untuk ruko ini memang kita agendakan atau kita punya timeline untuk penjualan, Kang. Jadi yang bagian depan khususnya ruko itu kita jual itu nanti dulu gitu. Kenapa? Karena memang melihat dari kesiapan developer. Gitu. Nah, untuk kantin kita sudah ada di bawah, kantin, tempat nongkrong, kafe dan sebagainya. Namun memang ketika ada klien yang benar-benar serius, kemarin juga sempat ada, Kang,
yang mau nawarin jadi Indomaret gitu. Hmm. Kira-kira bisa nggak kerjasama sama Indomaret gitu. Nah, tapi mungkin masih kita follow up dan harganya mungkin belum cocok ya kan. Nah, jadi memang rata-rata klien datang itu langsung cari sungai Kang. Nah, kebetulan sungainya ini ada di bawah sini Kang, yang warna biru ini. Oh. Gitu. Oke, 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 oke. Oke, siap, siap. Nah, tadi terkait harga 45 juta nih, kan kita lihat ada Hmm, flyer ini 45 betul. juta itu berlaku sampai kapan dan di blok mana nih atau di yang mana nih kalau kita nge save? Oke. Nah, untuk harga 45 juta itu ada di Blok D. Nah, kebetulan Blok D itu segini teman-teman. Dari sini ke bawah sini sampai sini nih. 100 meter tuh Kang, per kafling atau gimana? 102 meter. Mulai Oh. dari 102 meter. Nah, di sini ini harganya memang 45 juta per 100 meter. Namun, untuk yang bagian sini, bulan ini sudah sold out teman-teman. Hmm. Gitu. Yang bagian sini sudah sold out teman-teman. Tinggal yang di sini. Gitu. Nah, ini untuk luasannya 100 lebih dikit gitu. Jadi nanti kelebihan tanahnya kalau kita lihat dari harga 45 juta per 100 meter gitu. Nah, nanti kelebihan tanahnya akan dikalikan dengan 450.000 per meter. Untuk harga sama, namun untuk luasannya akan lebih luas begitu. Oke, oke. Kejawab ya Pak, tadi siapa yang nanya di kolom chat ya, saya lupa ya. Jadi harganya masih ada yang 45 juta dan luasnya itu 100 meter. Berlakunya sampai kapan? Berarti sampai stoknya masih ada ya Kang? Ya, betul. Nah, ini stoknya tinggal 5 unit, Kang. Oh, Masya Allah. Ini udah emang benar-benar rebutan nih Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang dekat sungai itu kan kafling-kafling juga ya, yang merah ya. Betul. Nah, itu udah sold out semua atau emang ada yang kosong gitu? Nah, kalau untuk yang bagian sini atau bagian blok B2, ini sudah laku semua kecuali yang luasannya minimal di 450.000 per meter. 450 meter gitu. Jadi untuk yang bagian sini luasannya di 450 meter ini belum laku gitu. Apakah ada yang kecil nggak gitu? Nah, yang kecil ini ada di bagian sini, blok baru nih. Nah, yang blok baru ini sudah laku 2 unit. Nah, sisanya belum laku. Karena apa? Karena emang masih blok baru nih. Gitu. Nah, ini mau lagi promo. Nanti nego, bisa dinego harganya mulai di 1,5 juta per meter. Paling kecil luasannya ada di 129 meter. Sampai dengan 200 meter. Gitu. Sudah laku 2 unit. Nah, ini saya contohkan sekaligus view-nya nih, Kang. Jadi dari total 300 unit ini, kita ada 3 titik yang view-nya paling bagus. Gitu. Nah, Oh. ada di titik sini satu, tapi sudah laku semua yang sini. Nah, di titik sini satu, sama di titik sini satu. Nah, ini saya izin share untuk share screen untuk view-nya seperti apa. Siap. Nanti kita juga perlu info nih, ada wisata apa aja di sana gitu ya buat ngecapin customer gitu ya. Nanti kalau kalau kita setelah melihat view yang akan di-share oleh Kang Zul ya. Jadi Bapak Ibu udah ke gambar ya setplannya GRR seperti apa. Terus kemudian luasnya tadi kurang lebih di 8 hektar. Coveringnya itu sekitar hampir 300 ya, 290-an gitu ya. Dan alhamdulillah sudah terjualnya 60%. Jadi masih banyak peluang buat Bapak Ibu tuh bisa menawarkan atau ya mendapat rezeki dari GRR juga dari closingan-closingan yang ada di proyek GRR. Dan juga sedikit ini saya simpulkan ya yang tadi dijelaskan sama Kang Zul. Nah, ke depan wisata di GRR sudah ada, cuma memang belum ada tiket masuknya karena memang jadi hal orang umum pun masuk ke situ masih free ya. Tapi ke depan kalau seandainya kita sudah selesai penjualan kafling, perluasan selesai akan dibangun dengan konsep wisatanya gitu. Tentu dengan harga kalau sudah wisata sudah jadi harganya berbeda gitu ya. Nah, ini di Nah, mana nih? ini view, ini salah satu contoh view terbaik yang ada di GRR yang tadi saya sebutkan. Hanya ada 3 titik yang view-nya paling bagus. Nah, ini langsung tepi sungai. Masya Allah. Oh, kalau lagi hijau, lagi airnya jernih, cocok banget nih ya. Masya Allah. Nah, untuk di lokasi kita, Zul berani jamin juga untuk airnya kita jernih. Nah, ini airnya belum seberapa.
Tapi nanti ketika ada hujan dan sebagainya, airnya akan debitnya akan lebih naik lagi. Apalagi di bulan-bulan sekarang begitu. Bahkan di lokasi kita itu ada beberapa titik mata air. Jadi kita di bawah itu ada musola, musola kecil itu. Nah, itu wudhunya langsung dari mata air. Jadi 24 jam non-stop itu untuk wudhu. Bahkan beberapa warga sekitar itu juga langsung minum dari mata airnya begitu. Hmm. Bisa main di sungai juga ya, Kang Zul ya? Bisa ada river tubingnya. Nanti kalau mau ke GRR kayaknya wajib bawa ini deh, apa namanya? Baju ganti. Pak Jody mau nanya lagi, masih resen? Ya, izin kembali Pak Zul, Pak Mas Turi. Siap. Untuk sungai tadi, kan tadi gambaran tuh barusan disampaikan itu kan tidak terlalu tinggi airnya. Nah, untuk kedalaman sendiri Pak Zul, saat debit air tidak terlalu banyak dan maksimum saat air banyak itu berapa ini Pak? Berapa meter Pak atau berapa sentimeter? Nah, ini kan terkait dengan keamanan apa namanya? Bisa kita kasihkan penjelasan kepada calon konsumen derasnya air seperti apa dan tingkat keamanannya seperti apa. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini izin saya Pak Jori untuk menjelaskan melalui gambar atau video ya. Kan kita beralih ke sungai ini. Momen sungai secara online. Momen air online. Oke. Bapak Ibu kalau mau tanya bisa di kolom chat atau raise hand langsung ya. Jadi biar kita lebih tahu lebih dalam lagi nih GRR. Saya kira juga Bapak Ibu banyak yang belum pernah ke GRR ya. Termasuk saya pribadi Bapak Ibu. Kemarin itu waktu kita ke GRR saya ada agenda yang tidak bisa ditinggal. Atau di sini ada yang pernah ke GRR? Kayaknya belum ada ya. Belum. Bentar, sudah belum keluar ya kan? Belum keluar video. Nah, ini baru mau keluar. Nah, ya hilang lagi nih Kang. Hilang lagi videonya tadi ada. Oh ini. Nah ini video kondisi air terbaru nih kan. Hmm. Nah terus ini juga ada foto. Nah kedalaman paling tinggi itu ada di 2 meter Kang. 2 meter Kalau ini ada fotonya nih Kang. Sebentar saya screen lagi. oh 2 meter berarti batu-batu yang tadi itu nggak kelihatan ya Kang ya? Ya itu 2 meter itu posisinya ada di bagian paling eh, timur gitu. Kelihatan ya Kang ini Kang? Kelihatan. Nah ini orang-orang dewasa aja bisa mengapung gitu. Jadi memang teman-teman yang pas depan kafling kita itu kita desain untuk anak-anak teman-teman. Jadi eh, karena kita juga mempertimbangkan keselamatan, safety, keamanan dan sebagainya, yang depan kafling langsung itu kita desain untuk anak-anak atau untuk river tubing anak-anak. Itu kedalamannya paling dalam tuh cuma sekitar di bawah 1 meter semua gitu, 0,5 sampai 1 meteran lah. Gitu. Nah itu pun kita sediakan alat safety seperti ban, lampu, terus juga helm dan sebagainya. Nah untuk arena orang dewasa itu ada di seperti gambar ini teman-teman, ada di 2 meter itu. Itu lokasinya ada di paling timur dari proyek kita gitu. Nah, untuk pada saat musim-musim hujan, kalau mungkin curah hujannya masih seperti biasa, tidak yang seharian hujan, itu kita masih aman teman-teman untuk main air. Tapi memang kalau misalkan kita 2 malam hujan dan sebagainya, kita tidak sarankan dan kita selalu ada menghimbau teman-teman di bawah itu atau staf kita untuk tidak bermain air begitu. Kedalamannya paling dalam 2 meter ini, Kang. Baik.
Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu terkait tadi view sungai dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan boleh present atau kemudian diaktifkan voice-nya atau bisa ditulis di kolom chat ya. Untuk bisa tahu mengenal lebih dalam lagi tentang GRL atau di Granada Riverside Resort Anyer. Nah, mungkin dari saya Kang Zul ya. Ini selling point penjualan GRL ini biasanya ke konsumen itu lebih kemana nih kan? Biasanya konsumen yang sudah beli ini 60% ini apa sih alasan terbesar atau alasan kuat mereka kemudian oke, saya investasi di sini. Nah, apakah dari segi eh, wisatanya atau dari segi tanahnya atau dan sebagainya mungkin bisa sedikit dikasih tahu Kang Zul? Oke. Ini saya sambil share screen untuk foto-foto di lokasi ya, Kang. Gitu. Oh iya, Jadi siap. pertanyaannya kenapa harus Anyer begitu? Kenapa harus Anyer gitu? Nah, ini kembali lagi saya menjawab dari data teman-teman. Biar teman-teman tuh lebih enak untuk menawarkan juga. Jadi memang yang pertama, kebanyakan konsumen itu hampir 100% itu datang ke Anyer itu karena ada sungainya begitu. Karena ada sungainya begitu. Dan sungainya pun jernih gitu. Jadi banyak ketika kita wawancarai, ketika kita gali latar belakangnya, mereka pada bilang kenapa beli di sini, pada mereka sampaikan seperti ini. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. View-nya luar biasa, Kang. Bahkan kalau boleh jujur, banyak dari yang sudah beli di proyek lain, akhirnya beli lagi di Anyer gitu. Karena view dan sungainya itu Ya, yang karena view sungai gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman untuk akhir tahun kemarin, Project Anyer ini mendapat juara umum teman-teman. Dari penjualannya, dari salesnya, dari kontennya, dari branch manager dan sebagainya gitu. Nah, ini kan kita menang juara umum itu kan dari seluruh project di Skariman. Nah, tentunya teman-teman bisa nilai sendiri teman-teman. Kenapa sih kok ada River ini nomor satu sementara di tahun kemarin gitu. Nah, kenapa harus Anyer begitu? Kalau Bapak bisa Bapak atau teman-teman ini bisa bandingkan, view-nya menurut kami memang kita nomor satu begitu. Akses jalannya kita menang, kita langsung nempel langsung jalan di jalan alternatif provinsi gitu. Nah, untuk apa namanya? Nah, untuk lokasinya kita pun strategis gitu. Jadi di lokasi Anyer ini itu banyak villa-villa maupun hotel teman-teman. Project yang paling besar di area sini itu berjarak sekitar 15 menit dari sini. Itu ada hotel 18 lantai gitu. Kontraktornya Waskita. Itu depan pantai langsung gitu. Nah, itu sedang dibangun kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nah, ini akan selesai di 2 tahun lagi gitu. Nah, untuk orang swasta aja berani investasi sebesar itu di lokasi kita gitu. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Anyar, nanti Bapak sama Ibu bisa ngecek kanan kiri itu akan banyak proyek-proyek baru gitu. Entah itu villa pribadi, kebun pribadi, hotel baru dan sebagainya. Artinya apa? Artinya tanah di sekitar kita itu lagi naik daun gitu. Nah, kalau kita tanya kenapa kok klien kita tuh milik kita gitu. Atau gimana sih caranya kita mengetahui atau menggali atau menawarkan nih ketika ada konsumen datang. Kita tanya dulu, kira-kira kebutuhannya apa Pak? Gitu. Apakah cocok ketika kita tawarkan di Granada? Gitu. Biasanya kebanyakan di Granada Resort ini kebutuhannya untuk rumah singgah, gitu. Rumah singgah, rumah pensiun, terus juga ada yang untuk komersil juga, investasi, juga ada yang ingin berkebun gitu. Nah, untuk rate harga villa yang konsepnya sama dengan kita dan lokasinya sekitar 3 sampai 5 menit dari kita, itu rate harganya ada di 600 sampai dengan 1,5 juta per villa. Jadi kenapa harus Anyer? Jadi di Anyer ini selain lokasinya strategis, jalannya juga sangat bagus, terus juga view-nya juga bagus. Lokasi kita itu kalau untuk komersil atau kalau untuk investasi keuntungannya itu nggak hanya capital gain. Capital gain kan kenaikan harga tanah seiring dengan berjalannya waktu gitu. Misalkan nih semakin infrastruktur terbangun, nanti harga tanah akan naik gitu. Semakin nanti wisatanya siap, nanti harga tanah akan naik gitu. Maka dari itu memang kita perlahan-lahan akan menaikkan harga begitu.
Nah, yang pertama itu capital gain, kenaikan harga tanah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang kedua itu kita bisa lihat passive income gitu. Karena memang lokasi kita benar-benar di area wisata dan jalan kita memang strategis begitu. Bahkan tadi saya bilang tanah di sekitar Granada Anyer ini memang lagi naik daun begitu. Jadi nanti Bapak Ibu atau klien dari Bapak Ibu ketika beli kafe di sini dan dibangun villa bisa disewakan. Disewakan untuk siapa begitu kan? Disewakan untuk pengunjung-pengunjung Granada sendiri, Granada River Resort sendiri, maupun pengunjung-pengunjung di sekitar Granada begitu. Kita benar-benar pantai itu 15 menit, pegunungan 15 menit, terus juga air terjun 15 menit. Nah, di sini patokannya biasanya mengarahkan buyer gitu. Biasanya dari wisatanya. Mas, lokasinya di mana sih, Mas? Dekat Waruwangi, Pak. Gitu. Dekat Waruwangi itu wisata pegunungan, sekitar 15 menit ke atas. Gitu. Oh, Nah, itu Waruwangi atau Novus atau Pantai Carita itu dekat-dekat. Pokoknya sekitar 10 sampai 15 menitan aja. Gitu. Nah, yang paling terkenal atau viral di sini itu wisatanya. Yang pertama ada Wawangi, itu wisata pegunungan, wisata sungai juga ada, pemandian juga ada. Terus dia ada kafe, live musik, ada villanya juga di Wawangi. Terus juga itu pegunungan tuh, sekitar 15 menit ke arah atas tuh. Nah, yang kedua air terjun juga yang paling bagus ini itu Curug Putri atau Grand Canyonnya Banten gitu. Itu lokasinya cuma di balik bukit-bukit yang ada di Granada gitu. Nah, tapi namun aksesnya nanti harus lewat bawah. Itu jaraknya pun juga sekitar 15 menit. Itu orang sebut Grand Canyonnya Banten. Nah, yang ketiga, pantai nih, pantai yang lagi viral itu Pantai Pandan. Itu pantai dengan nuansa Bali. Jaraknya pun juga 15 menit dari kita. Pantai Bali, Pantai Pandan, Pantai Carita dan sebagainya. Memang lokasi kita benar-benar real dikelilingi oleh eh, wisata sekitar, mau pegunungan ada, mau air terjun ada, mau pantai juga ada, begitu. bisa sekalian main ya ke Jadi GR, ke tempat lain juga. ya kalau mau survei ke sini, nanti jangan pertama jangan lupa bawa ganti baju. Nah yang kedua boleh melipir wisata ke pantai, ke curug, ke sungai, gunungan juga masih ada. Nah ini Oke. lokasi kafe atau apa namanya kantin tepi sungai kita begitu. Nah, ngomong-ngomong Kang Zul Ini contoh terkait villa kita nih kan. gimana? Ini contoh villa Oh kita iya. begitu. Nah, ini suasana sore ya, ketika di Granada gitu. Mau cari kabut, mau cari adem juga ada di sini. Kalau suaranya terdengar ya kan? Ya. Jadi itu kabut ya, bukan bukan asap bakar-bakaran ya. Kabut ini kan. Gimana Kang? Ya, Nah, ini itu lokasi kita nih Kang. Ini, nah ini yang dimaksud dengan jalan antara provinsi ke arah Serang tuh di sini Kang. Nah, di oh depan bagus ini ya. pagar nih Kang. Pagar kita ini. Ya, jadi untuk 2 mobil masih sisa itu Kang. Jalan. Oke, 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 oke. Nah, ngomong tadi ngomong tentang sungai nih Kang Zul. Ini kan kita sudah melewati di bulan akhir tahun ya. Itu kan kalau nggak salah di ya kemarau ya. Kalau di kita kan biasanya kemarau nih. Nah, sungai yang di GRR gimana Kang di masa-masa kemarau? Apakah kering dan sebagainya atau gimana nih? Nah, kalau untuk masa kemarau, jadi sungai kita itu langsung dari Gunung Asepan kan. Nah, di wilayah kita itu memang karena arenanya arena wisata, kawasan wisata itu banyak sungai-sungai lainnya. Tapi perlu saya tegaskan bahwa memang sungai paling besar itu yang ada di lokasi kita. Gitu. Bahkan ketika kemarau, satu-satunya sungai yang tidak surut itu ada di Granada begitu. Nah, yang lainnya itu pas kemarau surut. Nah, yang nggak surut itu cuma punya kita. Gitu. Walaupun debit airnya berkurang begitu. Nah, kalau masa penghujan itu yang kemarin ada air kecoklatan berarti itu dari atas ya Kang Zul? Nah,
kalau misalkan ada airnya kecepatan, kenapa? Kalau misalkan itu hujannya kencang, misalkan 2 hari, yang hujan seharian, nah itu memang airnya tidak sejernih biasanya. Karena Hmm. apa? Itu bercampur dengan air-air dari atas gunung gitu. Iya, 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 siap, siap, siap. Nah, iya. Jadi kejawab ya Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah. Kegambar lah sekarang mah udah, saya udah kayak kita getting online ini udah saya kegambar nih Kang Zul, ada apanya gitu ya. Walaupun dalam tanda petik belum pernah ke sana, tapi oh ternyata ada ini, oh ternyata bisa untuk menjadi selling point untuk calon customer kita ya Bapak Ibu sekalian. Baik Kang Zul, kira-kira ada lagi nggak yang mau kita yang di share nih pada kesempatan siang kali ini ke teman-teman? Atau terkait wisatanya ada wisata di dalam GRR itu Nah, ada apa aja selain sungai mungkin? nah ini salah satu contoh, bentar, Bang. Salah satu contoh wisata biasanya di Gerar ini memang kita juga cukup dekat dengan komunitas gitu. Jadi bayar-bayar kita atau klien kita juga banyak komunitas. Nah ini Bapak Ibu kalau misalkan atau teman-teman ini kalau misalkan punya komunitas bisa ditawarkan atau buat gathering nih di Granada Anyer gitu. Biasanya komunitasnya komunitas petualang atau itu gitu. Ada komunitas camper van, ada komunitas mobil, ada komunitas motor gitu. Nah, ini salah satu contoh komunitas camper van yang ada di Banten. Bentar. Nah kalau ke acara kayak gitu tuh bayar berapa Kang Zul? Kita ngadain kayak Nah, camping di sana gitu. nah untuk pembayaran nanti memang lebih tepatnya kita bicara ke finance begitu, karena memang itu bukan bidang saya begitu. Nah, Hmm. nanti untuk harga itu nego kok, dan itu apa namanya tergantung dengan berapa banyak juga konsumen atau berapa banyak juga yang hadir begitu. Iya, iya. Jadi bisa buat camping juga gitu ya area Hmm. sub. Insya Allah kalau mungkin kalau kita camping di sana itu udah terkait air mah udah aman Kang Zul ya gitu ya. Ya, betul. Nah, ini contoh eh, keseruan camper van di Banten. Bentar. Udah keluar belum ya? Baru kelihatan nih. Nah, oh iya kelihatan kelihatan. Nah, Nah, ini, kalau kalau listrik itu gimana Kang Zul di sana? nah kalau listrik kita sudah sampai bawah Kang, tapi masih sifatnya sementara gitu. Nah, untuk listrik kita sudah pengajuan ke PLN. Nah, tinggal menunggu antriannya aja. Tapi mau wifi, mau ada wifi atau stop kontak atau mau ngecas itu nggak usah risau lah, karena kita sudah sediakan. Insya Allah sudah aman Bapak Ibu kalau customernya itu beli di GRR gitu ya, penerangan sudah ada gitu ya, terus kemudian juga tadi jalan juga sudah Bapak Ibu bisa lihat gitu perkembangan jalan dan sebagainya. Baik, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, Bu Indri atau siapa yang lain jika ingin ditanyakan tentang GRR lebih dalam lagi seperti apa gitu ya. Mumpung ada Kang Zul ya, dan beliau sedang berada di lokasi proyek. Dan kabarnya Kang Zul akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini lagi cuaca di sana masih ini ya, belum bersahabat ya, Ya, jadi hujan angin. cuaca di sini ini lagi banyakannya gitu, hujan campur angin. Hmm. Tapi overall atau pokoknya masih aman lah untuk kunjungan Hmm. wisata dan sebagainya. Nah, namun memang ketika hujan itu kunjungan wisata atau kunjungan survei itu menurun gitu. Biasanya Iya. pagi hujan, nanti surveinya di sore. Hmm. Oh iya iya siap siap. Nah itu yang kemudian ya kita tentu ini cuaca ini juga insya Allah nggak akan selamanya seperti ini gitu ya kan juga ada kemudian di cuaca lebih banyak lagi cuaca yang lebih menyenangkan dan sebagainya. Nah untuk sumur gali Pak Edi untuk sumur bila gali berapa meter ke dalamnya Kang? Nah ini bisa Kang Zul gali sumur di sana. Kalau bisa berapa meter Nah, Kang?
Untuk sumur, kemarin kita ada beberapa klien yang sudah ngebor dan kita juga sudah survei kedalaman air begitu ya. Kedalaman air itu di lokasi kita itu sekitar 40 sampai 60-an meter ke dalam. Tapi bisa berarti ya. Bisa. Nah ini suasana apa nih Kang? Nah, Ada ini mobil pas juga. kita lagi ada acara surtak, itu mobil itu sampai ujung, Kang. Bahkan ada yang ini belum kita foto yang bagian bawah nih, Kang. Gitu. Saking Jadi, gak muatnya gitu ya. ya, jadi kenapa kita masih tahun kemarin bisa juara umum, teman-teman. Nah, ya, karena memang kalau untuk penjualan, untuk aktivitas di dalam proyek, wisata dan sebagainya, dan mungkin variabel-variabel lainnya, kita juara satu, teman-teman, gitu. Dicas yang itu ya, yang Samsung aja. Oke, Pak Yudanto Arif mau bertanya Pak? Oh ada ya. Di kolom chat nih Kang Zul, beliau nanya. Kalau untuk acara komunitas harus daftar dulu kan ya. Terus kemudian daftarnya berapa hari sebelum hari H Kang? Mungkin untuk persiapan itu maksimal Hamin berapa gitu untuk pendaftaran atau kita ngasih tahunya nih. Oh kita ada komunitas nih Kang, kita mau ke sana itu Hamin berapa nih? Nah, untuk komunitas ya, itu biasanya paling lambat selambat-lambatnya itu Hamin 7 gitu. Nah, sebelum Hamin 7. Nah, itu kalaupun tidak kosong begitu. Karena sudah ada beberapa komunitas yang sudah booking tempat gitu. Nah, ini contohnya komunitas wetcar nih, Kang. Ini camping di tepi sungainya langsung. Hamin 7 berarti ya, Ya. ini ya. Oke, jawab ya insya Allah ya Pak Arif ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Boleh banget ya, mumpung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gimana Pak Sen? Iya, Kang Zul tuh mau izin tanya nih. Lebih bagusnya lewat Cilegon Timur atau Serang? Yang lebih dekat. Nah, kalau lebih enak mana nanti disesuaikan dengan kebutuhan kan. Halo, halo. Oh iya, Iya, iya. Nah, kalau kita lewat lebih cepat itu lewat Padarincang. Itu nanti langsung ke arah bawah terus ngikutin jalan, itu nanti sampai lokasi kita ada di kiri jalan. Nah, kalau Lewat masuk mau dari tolnya Serang Timur apa mau Cilegon Timur? Nah, kalau dari tolnya keluarnya di Cilegon Timur, Kang. Oh gitu. Ya, Iya, dari Cilegon kan lewat Timur. Cilegon Timur. Jadi bayarnya merasa kejauhan apa gimana? Ada yang akses yang lebih dekat nggak? Kalau keluar tol tetap lewat Cilegon Timur, Kang. Nah, nanti diarahkan lewat Anyer gitu. Kalau Anyer itu kan kadang macet ya, Kang. Nah, kalau Anyer macet itu nanti lewatnya di Padarincang. Itu jalan alternatif juga gitu. Nah, namun di Padarincang ini jalannya berkelok-kelok gitu. Nah, kalau saran-saran saya, kalau ketika memang bayarnya itu mencari kenyamanan dan mungkin tidak di hari libur atau tidak di weekend atau tidak di libur panjang begitu ya, itu lewat Anyer aja Kang disarankan gitu. Nah, namun kalau ketika Anyernya mungkin lagi macet karena ada event-event tertentu, diarahkan lewat Padarincang. Nah, nanti juga lokasi kita sudah terjangkau sama Google Maps. Jadi nanti kalau misalkan maksudnya bukan jalan yang baru gitu di lokasi kita. Jadi nanti kalau misalkan ada buyer langsung diarahkan aja Google Maps-nya gitu. Nanti insya Allah juga sampai kok di lokasi. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Siap. Nah berarti Kang Zul bis masih tetap bisa masuk ya? Nah kalau bis nanti lewatnya Padarincang Pak. Oh. Iya. Tapi kalau kayak sejenis Love itu gimana tuh? Bisa, kalau sama Love dan sebagainya bisa. Nah ini ada yang nanya nih Pak siapa tadi ya di kolom chat ya? Pak Edi ya. Boleh minta foto-foto mentahannya enggak nih? Ada nggak Kang Zul di Telegram atau ada link Telegramnya nggak sih?
Kalau yang saya share tadi itu memang foto-foto yang saya buat pribadi gitu, sama saya pribadi atau grupnya sendiri. Nah, nanti kalau mau, nanti silakan hubungi koordinatornya. Nanti saya kirim semua foto atau videonya itu ke Kang Masturi gitu. Nah, nanti Kang Masturi yang mendistribusikan gitu ya, Kang? Ya, setahu saya kan memang ada konten Telegram, konten mentah ya. Bapak Ibu bisa mungkin minta ke leader marketingnya atau koordinator freelance-nya itu konten mentah untuk project GRR gitu ya. Tapi nggak tahu nih, saya belum lihat update-nya lagi nih. Ada konten mentahnya nggak nih? Di Telegram biasanya banyak sih Kang Zul. Cuma saya belum cek lagi nih. Ya. Pak Farhan mau tanya, Pak Farhan? Pak Farhan, kita lagi melihat tanah-tanah. Mana Ustadz Farhan ini? PSN di mana Pak SN? Lagi di mana? Ini lagi ngelihat apa kebun durian ini Oh, Insya Allah. di Bojongmangu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan nih mumpung kita sedang bersama Kang Zul ya dari tim GRR. Sebelum nanti kita cek langsung atau kemudian kita wisata sambil kopdar gitu, atau kopdar sambil wisata sambil nanti kita bisa main ke tempat-tempat wisata di Anyer gitu ya. Kita lihat juga, kita doakan juga proyek GRR ini kemudian kita juga bisa closing di sana. Jadi mungkin bisa ditanyakan online terlebih dahulu nih biar ada gambaran sedikit ketika nanti dari sana, oh ternyata ini yang disampaikan Kang Zul kemarin dan sebagainya. Apalagi kalau datang ke sana tuh pas kopdar langsung bawa calon customer kan gitu ya, bawa customer ke sana bisa langsung di-closingkan, itu luar biasa. Pun nanti kalau misalkan kita masih belum bisa handling, akan di-handling dengan teman-teman KF ataupun di-handling dengan tim supervisor ataupun sales yang ada di GRR. Jangan khawatir Bapak Ibu, kopdar sekaligus dapat cuan ya insya Allah di GRR nantinya. Baik, kayaknya sudah tidak ada lagi nih yang tanya ya. Kang Zul mungkin Ini mungkin ada ringkasan sedikit Kang dari ya. Mungkin ada sedikit ringkasan dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, ini ringkasannya dalam bentuk video. Sudah keluar ya Kang? Ya ini baru kelihatan. Ini suaranya terdengar Kang? Suaranya jadi kali ini udah kedengar. Investasi kafe eksklusif terdengar Kang? Terdengar. Jadi terdengar nggak? Dengan fasilitas. Saya ulangi ya. Boleh. Oh udah ada ini juga ya buat foto selfie. Halo semuanya. Jadi kali ini kami menawarkan investasi kafling eksklusif dengan fasilitas utama wisata alam sungai yang ada di kawasan jantung wisata Pantai Anyer, tentunya kawasan wisata lainnya. Keuntungan utama jika kalian berinvestasi yakni kalian dapat capital gain yang tinggi sekaligus passive income dari penyewaan villa pengunjung wisata Granada Riverside Resort. Dan yang pasti, jika kalian investasi di sini, kalian bisa dapatkan bonus wisata seumur hidup. Gimana? Cakep kan? Masya Allah, kelihatan. Nanti kalau mau minta videonya langsung boleh ya nanti ke leader marketing atau koordinator freelance-nya ya untuk kemudian kita bisa naikkan ke iklan gitu. Anzul, ada yang mau disampaikan lagi Zoom kita, kopdar online kita pada kesempatan hari ini? Mungkin atau update GRR hari ini, per hari ini dan sebagainya. Boleh? Mungkin benar kan? Suara saya jelas nggak Kang? Jelas. Nah teman-teman, karena memang mungkin Granada Riverside Resort ini merupakan proyek yang mungkin paling asing ya untuk teman-teman mitra begitu. Nah, namun sebenarnya kalau dilihat dari proyek yang kita miliki, bahkan prestasi kita di tahun lalu, kita jadi juara umum. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman kalau ingin mengiklankan atau kalau ingin menawarkan nih ke klien-kliennya atau ke kerabat-kerabatnya, ke kolega, teman kerja dan sebagainya. Kenapa gitu?
Karena yang pertama, teman-teman, banyak sekali konsumen itu yang sudah ambil di project lain, ketika tahu ada Anyer, alhamdulillah nambah di Anyer, teman-teman. Bahkan ketika teman-teman ada project ada klien nih tabrakan nih di Anyer dan di project lainnya gitu. Kebanyakan masih milih Anyer. Bisa dilihat dari yang pertama, teman-teman, lokasi kita yang strategis gitu, dikelilingi oleh spot-spot wisata, dan di kawasan kita view-nya juga nggak kalah gitu. Lokasi strategis dan view-nya. Nah, yang kedua, dilihat dari jalannya, teman-teman. Jalan kita itu paling bagus dari seluruh project di Skarima. Selain itu, kita nempel itu dengan jalan alternatif provinsi begitu. Nah, jadi kalau teman-teman punya klien ditawarkan ke GRR, insya Allah sih selama ini alhamdulillah pasti booking, teman-teman. Tapi memang beberapa ada yang pembayarannya tertunda dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin baru masuk lagi tipe glamping ya Kang, satu ya Kang. Iya. Itu juga langsung lunas begitu. Ya itu, jadi kita punya beberapa keunggulan yang tidak mungkin belum dipunyai oleh proyek lain, dan kita punya prestasi, alhamdulillah, sebagai bukti bahwa memang proyek kita ini berani bersaing begitu. Nah, ini mungkin satu video lagi ya teman-teman, suasana ketika kadang ada beberapa konsumen cari adem gitu. Adem, Anyer kan terkenal sebagai pantai. Panas nggak sih gitu. Nah, ini mungkin ada video yang menggambarkan kira-kira di Anyer itu seperti apa. Bentar. Mungkin nanti sekalian jawab pertanyaan terakhir dari ini Pak di kolom chat. Legalitas konsumen dapatnya AJB atau seperti apa? Terus kemudian terkait zona gitu. Ada zona kuning, hijau dan sebagainya mungkin. Ini sudah terlihat ya? Ya. Nah, ini video ketika hujan, teman-teman. Memang kalau hujan, karena lokasi kita itu sebenarnya konsepnya di pegunungan, tapi dekat dengan pantai gitu. Jadi kalau masih ada kabut atau adem, kita masih adem, teman-teman. Karena memang brandingnya Anyer gitu ya. Jadi pantai kelihatannya panas gitu. Jadi kadang konsumen ketika ke sini, kayaknya panas kan, saya nggak suka gitu. Tapi belum pernah nih ke Anyer gitu. Tapi kalau sudah ke project kita, nanti baru ngerasain, oh ternyata juga ada juga yang nggak terlalu panas gitu. Nah, jadi memang setiap project memang punya keunggulan masing-masing begitu. Nah, di Anyer ini kita punya durian juga gitu. Kita punya durian, terus juga kita punya sungai, kita juga punya view pegunungan, sawah-sawah, juga lokasinya bagus, terus juga strategis dikelilingi wisata. Kita bahkan kemarin sempat tanam stroberi, teman-teman. Nah, untuk kualitas yang ada, kita ada aviary. Aviary itu kandang burung yang besar gitu. Jadi tempat-tempat taman bermain, playground, panahan, itu kita sudah ada. Nah, untuk tadi pertanyaan dari, jadi kalau ada konsumen mau cari pegunungan, mau cari pantai, mau cari apa namanya, pegunungan, pantai, air terjun, sungai, kita ada semuanya begitu. Bahkan kalau harga, kita juga berani bersaing. Alhamdulillah eh, masih termasuk yang menengah lah, paling murah juga di antara proyek-proyek lainnya. Nah, untuk harga itu sudah free sampai AJB begitu. Nah, nanti apakah bisa naik SHM? Kalau naik SHM kita bisa. Tapi nanti ada tambahan biaya. Nah, tambahan biayanya itu 12 juta per 100 meter, kelebihannya dikalikan dengan 20.000. Misalkan 102 meter, berarti 12 juta dikalikan 12 juta ditambah 20.000 dikalikan dengan 2, jadi 12 juta 40.000 begitu. Jadi nanti bisa langsung dikalikan ke SHM, tapi itu di luar harga. Nah, ini beberapa di Anyer juga sudah ada yang proses SHM begitu.
Nah, untuk zonasi untuk bagian depan kita itu zonanya zona kuning. Nah, untuk bagian tengah ke belakang atau ke bawah sungai itu zonanya zona hijau begitu. Nah, itu sama dengan konsep kita. Nanti untuk zona-zona yang bagian depan, yang tipenya tipe resort, tipenya, nah itu kan kebutuhannya untuk unit bisnis atau untuk kios-kios, ruko, dan sebagainya. Nah, itu nanti boleh dibangun bangunan permanen. Gitu. Nah, nanti untuk bagian tengah ke bawah itu akan dibangun bangunan semi permanen, begitu, atau villa-villa kayu, begitu. Oke. Jawab ya insya Allah ya Pak Edi ya. Insya Allah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini saya udah lebih ke gambar lebih dalam lagi terkait GRR gitu ya. Bapak Ibu juga saya yakin udah lebih tergambar lebih jauh lagi terkait GRR. Tinggal kita gaspolnya ini ya. Mumpung masih ada unitnya gitu ya, masih atau masih ready unitnya, ini masih ada kesempatan buat kita bisa closing di GRR Bapak Ibu sekalian. Baik, Kang Zul, sebagai closing statement mungkin boleh Kang ada yang disampaikan ke teman-teman dari marketing Iskariman Academy ini, gitu ya, boleh banget. Maaf Kang, tadi putus-putus Kang. Hujan lagi nih. Gimana gimana? Di sini mulai hujan lagi nih Kang, sinyalnya mulai error nih kalau hujan. Oh iya, siap. Ini tadi closing statement dari Antum, kira-kira apa yang mau disampaikan nih untuk teman-teman marketing Iskariman Academy untuk project GRR ini. Itu sih closing statement. Tidak ada pertanyaan lagi soalnya kayak ini Kang Zul. Tinggal gaspolnya aja nih. Oke, siap. Mungkin saya mewakili dari tim Granada menunggu nih teman-teman, kehadiran teman-teman atau support teman-teman untuk paling nggak main-main lah ke lokasi kita gitu. Nah, di lokasi kita tadi kami jelaskan memang bisa sekaligus melipir untuk wisata begitu, dan mumpung wisatanya masih gratis gitu. Jadi tetap semangat nih teman-teman untuk meraih closing. Siapa tahu nih, karena memang proyek kita ini masih asing ya, atau Granada Anyer ini masih asing di mitra, dan mungkin sebagai kesempatan teman-teman nih, siapa tahu rezekinya ada di Anyar gitu. Amin. Mungkin kita butuh supportnya juga dari teman-teman untuk membantu menghubungkan atau menjabatani gitu calon-calon klien kita begitu. Siapa tahu memang jodohnya di Anyar. Insya Allah dengan view atau selling point kita yang kita tawarkan mulai dari view, akses jalan, lokasi yang strategis, harga, kita berani bersaing begitu. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Tadi juga saya terkendala sinyal, terus juga jadi ini tadi saya ganti laptop teman-teman. Jadi laptopnya ganti, bahan-bahannya memang tadi adanya di laptop sebelumnya, dan laptop sebelumnya itu belum saya hidup teman-teman sampai sekarang. Jadi ini seadanya dan improve gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut bisa teman-teman via Japri atau nanti via KF-nya, Kang Master dan sebagainya. Kita nanti sama-sama sharing, sama-sama saling membantu untuk tujuan yang sama. Insya Allah berkah ilmunya melimpah rezekinya. Wih, Masya Allah. Masih ingat ya? Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Zul, karena di sana lagi hujan ya. Mudah-mudahan tetap semangat Kang Zul dengan tim Kang Homeru juga tadi ya, ada di sini juga. Terus kita bertumbuh Bapak Ibu, sekali lagi yang mungkin saya tadi sampaikan di grup affiliate ya, bahwa era saat ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat akan yang cepat akan kalah, yang lambat akan kalah dengan yang cepat gitu ya. Jadi ayo kita gerak langsung gitu ya, gaspol bahasa istilah kita itu. Jangan sampai kemudian kita terlambat, jangan sampai kemudian kita ya saya udah keduluan, ya udah keduluan gitu ya. Jadi ini masih ada kesempatan yang sangat luar biasa terbuka lebar buat kita. Yuk, tinggal kemudian kita ambil kesempatan ini, kita raih kesempatan ini, insya Allah closing juga di GRR. Insya Allah nanti kita akan tetap jadwalkan ya untuk dari di GRR gitu ya, walaupun hari ini kita masih bisa ketemu secara online, tapi insya Allah bulan depan ya, kalau tidak ada halangan, ke depan kita akan mengadakan kopdarnya offline langsung di Granada Resort Anyar gitu ya. Sekaligus nanti wisata, sekaligus kopdar, sekaligus nanti kita sharing dan juga belajar tentang teknik closing dengan yang ada di GRR itu sendiri. Tentu setiap proyek mempunyai banyak sekali kelebihan, jadi tinggal kemudian Bapak Ibu menyampaikan kepada customernya
apa sih selling point dari GRR ini yang kemudian bisa tertarik konsumen itu investasi di GRR Anyer. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai penutup boleh buka kameranya, kita saya tutup dulu ya. Tapi sebelum saya tutup, boleh dong buka kameranya semuanya yang masih bisa sempat buka kamera, biar nanti enak nih saya menyapa teman-temannya. Yuk, ada Pak Dario, Masya Allah kerja, pada Pak Jody juga, para Yutu Indi, Pak Rinaldi, Pak Edi ya. Baik, terima kasih yang sudah open cam, Bapak Ibu sekalian. Kita tutup nih sharing kita sama Kang Zul ya pada kesempatan pagi kali ini sampai siang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu buat Bapak Ibu sekalian dan juga rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, yang kemudian bisa closing di GRR Anyer gitu ya. Dan mudah-mudahan dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa silaturahim kita diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Rekaman ini nanti kita akan upload di YouTube Iskariman Academy. Jadi kalau mau lihat recordnya, silakan nanti dilihat di YouTube Iskariman Academy. Insya Allah bisa kita ulang lagi rekamannya. Terima kasih, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hati-hati yang di jalan dan selamat istirahat yang sedang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sami, Masya Allah. Matur suwun, Kang. Sami-sami, Pak. Asih.